Sebuah sinagog yang ditemukan di Susia, sebuah desa Yudea kuno di selatan perbukitan Hebron Israel, diyakini telah dibangun oleh orang-orang Kristen Yahudi mula-mula. Salah satu mosaik di sinagog ini memiliki tulisan Yeshua dalam bahasa Aramaik, yang dalam bahasa Indonesia akan menjadi Yesus. Apakah nama ini mengacu pada Yesus Kristus? Perlu diketahui, bahwa hingga hari ini, komunitas Yahudi Mesianik di Israel atau di tempat-tempat lain, memanggil Yesus dengan panggilan Yeshua. Misalnya seperti yang tampak dalam pujian ini. Jadi, mungkinkah tulisan ini benar-benar merujuk pada Yesus dari Nazaret, dan menunjukkan bahwa, ini adalah sebuah jemaat Yahudi Mesianik? Atau apakah itu hanya berbicara tentang seseorang yang lain, yang bernama Yeshua, yang hidup di abad ke-5? Mengingat nama Yeshua adalah begitu umum di masyarakat Yahudi pada kala itu, penemuan menakjubkan ini tetap diabaikan oleh mayoritas arkeolog Israel. Banyak yang lebih memilih untuk percaya bahwa ini hanyalah sebuah anomali, dan menawarkan interpretasi yang berbeda. Ini adalah prasasti yang sangat kontroversial. Bukan hanya karena nama tersebut, melainkan juga karena dua kata yang mengapitnya. Prasasti itu hanya memiliki beberapa kata. Prasasti itu berbunyi, Dakiran letov minchama, Yeshua, Shahada, Beminchama. Dan sayangnya kata terakhirnya rusak, tapi kita memiliki huruf pertama, Sin. Jika diterjemahkan, akan menjadi, diingat, untuk selamanya, pembela, Yeshua, saksi, pembela, dan huruf terakhir, Sin, yang kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya, karena prasasti ini rusak. Tetapi di sini adalah bagian yang menarik. Kata yang muncul sebelum Yeshua ini, adalah kata Aram, menahama, dan diterjemahkan sebagai pembela, tetapi juga bisa berarti penghibur. Sebenarnya, kata ini muncul dalam perjanjian baru Syria. Dalam Yohanes pasal 14, Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam perjanjian baru terjemahan Syria, kata penolong ditulis sebagai menahamna, dan secara harfiah berarti pembela, pemberi syafaat, atau penghibur. Dan kemudian ada kata kedua, syahada. Itu muncul tepat setelah Yeshua, dan itu berarti saksi, atau martir. Jadi, jika kita mengambil semua ini bersama-sama, itu akan berbunyi, pembela, Yeshua, saksi, atau mungkin, penghibur, Yeshua, martir. Mungkin seseorang yang melihat ini akan berkata, tunggu sebentar. Bukankah ini cocok dengan Yesus dari Nazaret? Pembela, penghibur, dan saksi. Tapi sayangnya, ini tidak sesederhana itu. Prasasti itu dimulai dengan dakirin, yang merupakan bentuk jamak dari diingat. Artinya prasasti tersebut mengingat lebih dari satu orang. Ini juga tampak dari kata terakhir yang terlihat. Prasasti itu tidak hanya dimulai dengan kata jamak. Kami mengingat beberapa orang, itu juga diakhiri dengan gelar untuk orang lain. Dikatakan, Femenahama, dan pembela lain, atau penghibur lain. Dan kemudian bahkan memiliki huruf pertama dari namanya. Sayangnya, mosaik itu hancur, sehingga kita tidak tahu nama lengkapnya, tapi kita tahu bahwa itu dimulai dengan huruf Sin, yang berarti dia bisa saja bernama Simon sejauh yang kita tahu. Jadi, fakta bahwa prasasti ini sebenarnya mencantumkan lebih dari satu orang, dan memberi orang lain itu gelar yang sama, menahama, menimbulkan pertanyaan apakah prasasti ini benar-benar berbicara tentang Yesus dari Nazaret. Atau apakah itu orang lain, yang memiliki nama yang sama, yang telah melakukan sesuatu yang berarti untuk sinagog ini. Misteri lain dari sinagog ini adalah bukti ikonoklasme. Ikonoklasme adalah tindakan penghancuran ikon, gambar, atau monumen dengan sengaja untuk tujuan politik atau agama. Dan para arkeolog memiliki alasan untuk percaya, bahwa sinagog ini adalah korban dari tindakan tersebut. Para arkeolog telah menemukan bukti, bahwa mosaik yang kita lihat di dalam sinagog saat ini tidak sama dengan aslinya. Pada suatu waktu, penggambaran mosaik seolah-olah terhapus, dan beberapa di antaranya bahkan diganti dengan gambar lain. Jadi, kita tahu bahwa desa ini mengalami perubahan signifikan, pada abad ke-6 hingga ke-8. Sebagian besar penduduknya sekarang beragama Islam. Dan situs ini bukan lagi tempat ibadah Yahudi, melainkan diyakini itu mungkin adalah sebuah masjid. Jadi pertanyaannya adalah,
Apakah mosaik asli begitu rusak sehingga para pemugar tidak tahu apa yang harus digambar sekarang, dan mereka mengubahnya menjadi sesuatu yang lain? Atau, apakah mereka dengan sengaja merenovasi sinagog ini, guna mengubah penggambaran apapun dari aslinya di sini?